Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Tibalah kita di penghujung Ramadan. Bagaimana kita menutup Ramadan ini? Bagaimana agar ibadah kita ini sempurna? Maka dalam hadis Nabi dijelaskan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, qal farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'an min tamr aw sa'an min sya'irin 'ala al-'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimin, rawahu Shaykhan. Di akhir Ramadan Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri dengan membayarkan satu sa' kurma atau satu sa' gandum yang dibayarkan oleh orang yang merdeka, oleh hamba, oleh laki-laki, oleh perempuan, oleh anak kecil, oleh orang besar dari umat Islam. Maknanya umat semuanya diwajibkan zakat fitri sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat. Sebelum kita melanjut pembahasan tentang hakam hukum dan segala macam terkait zakat fitrah, kita tengok segi nama dulu. Zakat fitrah ini umum kita sebut zakat fitrah. Secara istilah syariat namanya zakatul fitri atau shadaqatul fitri. Ada juga menyebutnya dengan zakatul Ramadan. Ada menyebutnya dengan zakatul saum. Ada juga menyebutnya dengan zakatul abdan. Lawan daripada zakatul mal atau zakatul amwal. Disebut zakat fitrah mungkin mengambil dari kata-kata fitrah yang merupakan hiyal khilqah, asal jadi manusia. Zakat fitrah zakat dari asal jadi manusia, dari badan manusia ini. Maka zakat fitrah, zakat fitri, keduanya boleh disebut. Kemudian pertama sekali diwajibkan oleh syariat pada tahun kedua Hijriah. Pada saat itu bulan Ramadan tinggal 2 hari datang kewajiban membayar zakat fitrah. Hukum melaksanakannya wajib. Bagi siapa? Bagi orang yang berpuasa dan ketentuan lain yang akan kita sebutkan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, timbul pertanyaan, kapan puasa zakat fitrah ini wajib kita tunaikan atau kapan pelaksanaannya? Di dalam kitab Takriratus Sadidah dijelaskan ada 5 waktu pelaksanaan zakat fitri ini. Satu namanya waktu wujub, waktu wajib membayarkan zakat, yaitu setelah tenggelam matahari hari terakhir Ramadan. Maka siapapun yang telah selesai melaksanakan puasa Ramadan, lalu mereka telah mendapati awal dari bulan Syawal, yaitu dengan tenggelamnya matahari terakhir di bulan Ramadan, dia wajib menunaikan zakat fitri. Sehingga ada 2 yang mesti terpenuhi orang yang wajib ini. Dapat Ramadan dan dapat sebagian daripada Syawal. Sehingga kalau ada anak lahir sebelum azan maghrib di hari terakhir Ramadan, dan setelah azan maghrib dia meninggal, berarti dia dapat sebagian Ramadan dan sebagian Syawal, dia wajib zakat. Tapi kalau ada orang lahir setelah maghrib, enggak wajib zakat. Atau meninggal sebelum maghrib hari terakhir Ramadan, enggak wajib zakat. Jadi wajibnya mesti memenuhi 2 syarat tadi. Ada lagi waktunya waktu fadilah, waktu yang sangat dianjurkan. Kapan itu? Pada hari Idul Fitri setelah terbit fajar sampai pelaksanaan salat Idul Fitri. Yang ketiga, ada namanya waktu yang disebut dengan waktu jawaz, boleh mengeluarkan. Kapan itu? Sejak awal Ramadan. Karena syarat zakat fitri ini ada 2. Dapat puasa, yang kedua dapat hari Id atau awal sebagian Syawal. Kalau sudah masuk Ramadan dapat 1 di antara 2 tadi, maka sudah boleh melaksanakan zakat fitri. Yang keempat, waktu karahah, waktu yang makruh. Kapan waktu yang makruh tadi? Dibayarkan setelah salat Idul Fitri sampai sebelum matahari di hari Idul Fitri tenggelam. Itu waktu makruh. Jadi setelah kita salat Idul Fitri boleh melaksanakan zakat fitri.
Yang kelima, waktu hurmah, waktu yang diharamkan. Kapan? Orang yang melaksanakan zakat fitrah pada hari esok dari Idul Fitri. Haram seperti itu. Tapi dia tetap wajib karena ini kewajiban. Harus ditunaikan juga, jatuhnya qadha. Jadi ini 5. Menurut kitab At-Taqrir As-Sadidah fil Masailil Mufidah. Kemudian timbul pertanyaan, berapa banyak kita keluarkan? Kata Rasul, sa'an, 1 sa'. Berapa 1 sa' itu? Kita hari ini kebanyakan ulama kita menerjemahkan 2,5 kilo atau lebih kurang. Ada yang 27,5, ada yang kurang dari itu. Kita anggap 2,5 atau 3 kilo. Kita keluarkan 2,5. Apa benda yang kita keluarkan? Tadi Nabi sebutkan sa' min at-tamar, sa' min asy-sya'ir, dan ada lagi hadis yang lain jelaskan sa' min aqid, sa' min zabib, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa yang dikeluarkan tidak mesti kurma, tapi boleh yang lain-lain yang menjadi komoditi makanan pokok penduduk suatu kampung. Kalau kita orang Indonesia, nasi, beras, maka keluarkan beras sebanyak 1 sa', lebih kurang 2,5 kilo atau 3 kilo. Lalu kepada siapa diwajibkan? Semua orang, baik mereka orang merdeka, orang yang budak, laki-laki, perempuan, sama diwajibkan. Kriterianya bagaimana? Diwajibkan kepada orang yang punya kelebihan makanan. Setelah selesai pertama, nafkah dia selesai, lebih dari nafkah dia. Yang kedua, nafkah orang yang ditanggungnya. Yang ketiga, nafkah orang-orang yang bekerja untuknya. Contoh pembantu, asisten, ajudan, semua yang bekerja untuk dia sudah terpenuhi. Nafkah dia, nafkah keluarga dia, nafkah asisten dia. Kemudian hutang yang menjadi tanggungan yang mesti dia bayar, selesai. Dia dihitung orang yang sanggup. Sanggupnya bagaimana? Apabila selesai melaksanakan nafkah untuk orang yang disebutkan tadi di hari Idul Fitri dan malamnya, dia dianggap mampu untuk zakat fitri, maka tunaikan. Tunaikan 1 sa' tadi. Lalu bagaimana? Siapa saja orang-orang yang mesti kita keluarkan zakatnya? Setiap orang yang menjadi tanggungan kita nafkahnya, wajib kita tunaikan zakat fitrinya. Ada pengecualian, istri bapak. Mana tahu ada bapak tiri, bapak kita nafkahi, ibu tiri kita nafkahi. Bapak wajib kita zakatkan, kita nafkahkan, tapi ibu tiri tidak. Yang kedua siapa? Kita punya pembantu, punya budak, tapi melarikan diri. Yang ketiga siapa? Ada kerabat yang tidak kita menafkahi. Kemudian siapa lagi? Ada anak yang sudah besar, tidak lagi kita menafkahi dia. Maka setiap orang yang wajib kita nafkahi, kita wajib bayarkan fitrah dia. Oleh karena itu, kalau ada orang yang sudah dewasa, atau ada orang yang tidak wajib kita nafkahi, kalau kita ingin membayarkan zakat dia, tidak sah, tidak cukup, tidak diterima. Kecuali orang yang wajib zakat tadi mengizinkan kita bayarkan atas nama dia, sebagai pengganti ibadah untuk dia. Jadi, tidak boleh kita tunaikan untuk orang lain, hanya dengan keinginan kita sendiri, tapi harus dengan izin orang yang seharusnya melaksanakan zakat fitrah tersebut. Nah, terakhir, apa hikmah dari zakat fitrah ini? Kata Nabi dalam hadis yang lain dikatakan bahwa tu'matul lil masakin, sebagai makanan bagi orang miskin, wa tuhratul lis-sha'imin, sebagai pensuci, pembersih bagi orang yang puasa. Maknanya kalau ada puasa kita rusak, pahalanya rusak pelaksananya karena lisan yang tak terjaga, karena pandang mata yang tak terjaga, karena pendengaran telinga yang tak terjaga, disempurnakan oleh zakat fitrah kita. Sehingga zakat fitrah ini kadang-kadang istilahkan ulama bagaikan sujud sahwi dalam solat. Ada yang tertinggal, yang terlupa, tertutup dengan sujud sahwi. Semua kita butuh untuk menyempurnakan, semua kita butuh untuk membersihkan puasa kita, maka semuanya wajib melaksanakan zakat fitrah seperti yang sudah kita jelaskan dengan ketentuan-ketentuan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita segera melaksanakan zakat fitrah ini ketika kita sudah memenuhi syaratnya. Mudah-mudahan tidak ada hak orang lain yang kita tahan sehingga Allah marah kepada kita, murka kepada kita, dan menjadi sebab tidak berkahnya hidup kita. Terima kasih.
Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.